Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. para senior, guru-guru saya, senior Piki, Dr. Sunaria, Dr. Munawar, Prof. Santoso, Dr. Rifki, Dr. Fauzi, dan para senior lain. Izin saya menyampaikan sedikit tentang basic peripheral intervention pada adik-adik fellow. Mudah-mudahan ini bisa memicu lebih banyak lagi di antara kita interventional cardiologist yang melakukan peripheral intervention. Saya suka share slide ini karena kita tahu penyakit aterosklerosis sifatnya sangat sistemik, dan ketika kita mendapatkan pasien dengan coronary artery disease yang merupakan pasien paling banyak dari pasien kita sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah, maka kita berpotensi juga menemukan pasien dengan peripheral artery disease dan cerebral artery disease. Tentu peripheral intervention juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Kalau di banyak buku dikatakan bahwa skupnya termasuk ekstrakranial, karotid, dan vertebral artery, mesenteric dan renal artery, aorta, vena, dan upper dan lower extremities. Tentu dalam waktu 30 menit kita tidak bisa bahas semua, dan mungkin kita akan berkonsentrasi pada lower extremity. Nah, apa indikasi dari peripheral intervention? Seperti halnya juga di kardiologi, tidak semua stenosis harus kita intervensi. Tentu ada kriteria-kriteria yang menyebabkan kita perlu melakukan intervensi. Yang pertama adalah critical limb ischemia. Kita tahu critical limb ischemia, teman-teman sekalian, ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah non-healing ulcer, yaitu luka yang tidak bisa sembuh dengan pengobatan apapun, maka ketika ia disebabkan oleh stenosis atau oklusi daripada arteri yang merupakan feeding artery, maka kita wajib melakukan revaskularisasi dalam rangka penyembuhan luka. Yang kedua adalah resting pain, yaitu kondisinya tidak ada luka, tetapi dia terus-menerus merasa sakit, sehingga kalau di angina, di jantung mungkin kita kenal sebagai angina, resting angina. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan istirahat pun dia tetap mengalami nyeri pada kakinya. Kemudian yang disebut lifestyle limiting claudication. Jadi dia punya claudicatio, dalam keadaan exercise dia nyeri, dalam keadaan istirahat dia hilang. Tetapi dia sangat mengganggu sehingga gaya hidupnya mau bekerja apapun dia nyeri. Nah, itu merupakan indikasi dari intervensi. Kemudian preserving inflow to lower extremity untuk anticipated maupun existing bypass. Jadi misalnya ada kasus kita sudah pernah melakukan femoropopliteal bypass, tapi kemudian terjadi stenosis pada arteri iliaka. Maka kita melakukan preservasi flow bypass tersebut dengan melakukan intervensi pada iliaka yang merupakan supplier dari arteri femoralis. Nah, ini juga penting procurement untuk akses untuk transfemoral intervention. Kita ketahui sekarang banyak sekali tindakan-tindakan intervensi yang beralih dari bedah menjadi tindakan perkutan, dan itu membutuhkan akses yang sampai saat ini masih memerlukan akses yang cukup besar, yaitu dari arteri femoral. Misalnya kalau kita mau lakukan TAVI, teman-teman, itu akses delivery sheet-nya sekitar 18 French. Demikian juga endovascular repair untuk thoracic maupun abdominal aorta itu rata-rata menggunakan 15-20 French, sehingga tidak bisa kita lakukan dari akses lain kecuali dari akses femoral. Nah, ketika pasien ini tidak punya keluhan tetapi ada stenosis di arteri iliaka, maka kita melakukan ini dalam rangka melakukan secure, mengamankan akses yang kita gunakan untuk tindakan intervensi yang perlu dilakukan melalui arteri femoralis. Sedikit review tentang anatomi daripada arteri lower limb, ekstremitas bawah. Kita tahu ini adalah aorta distal, kemudian dia bercabang menjadi dua arteri iliaka. Iliaka yang proksimal disebut iliaka communis, kemudian iliaka externa, ini iliaka interna, kemudian menjadi common femoral artery, tempat di mana kita paling sering puncture. Kemudian ini superficial femoral artery, ini profunda artery, ini dua arteri yang penting untuk perdarahan otot, dan kemudian superficial femoral artery akan terus lanjut menjadi popliteal artery.
Dia course-nya kemudian ke belakang, ini penting, dia ada di belakang. Kenapa penting? Karena kita bisa saja menggunakan akses dari poplitea dan kita puncture-nya dari belakang. Kemudian dia course-nya ke depan dan menjadi tibio-peroneal trunk dan akan terbagi menjadi 3 pembuluh darah, yaitu tibialis anterior yang ke depan, tibialis posterior yang ke belakang, dan kemudian di tengah ada arteri peroneal yang asalnya maupun perdarahannya bisa bervariasi. Nah, ini kalau kita lihat di sini di belakang popliteal artery adanya di belakang sini, kita kadang-kadang gunakan sebagai akses untuk intervensi daerah yang lebih proksimal. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelas, anterior tibial artery, di sini ada yang disebut arcus plantaris, dia kemudian menghubungkan tibialis anterior dengan tibialis posterior. Nah, kalau kita lihat daerah yang berwarna hijau, ungu, dan merah muda ini, itu yang disebut sebagai angiosom. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di jantung ada RCA territory, ada LAD territory, dan circumflex territory, maka ini juga mempunyai teritori. Teritori yang di sini diperdarahi oleh tibialis anterior, yang di sini di tibialis posterior, dan di sini oleh peroneal. Jadi di mana ulkus itu berada menjadi penting untuk kita menentukan prioritas pembuluh darah mana yang harus dibuka. Karena menurut guideline kita harus melakukan yang disebut straight line. Kalau dia adanya di sini, daerah tibialis anterior, maka kita harus membuka tibialis anterior, dorsalis pedis, tibialis anterior, terus sampai ke atas, sampai kita yakin bahwa aliran darah menuju ulkusnya menjadi membaik. Itu yang disebut straight line berdasarkan angiosom dari lower limb. Nah, bagaimana penampilan angiografinya? Ini kita sering melihat gambaran yang kita pakai seperti ini, gambaran koroner. Kita bisa melihat tulang, ini bagian yang penting juga, karena kadang-kadang ketika kita menggunakan kontras sudah cukup banyak, atau pasiennya mengalami chronic kidney disease, kita tidak bisa menggunakan kontras banyak-banyak, maka peranan bone marker di sini pada peripheral intervention sangat penting. Jadi misalnya kalau kita mau balon di sini, kita bisa ingat saja, oh dia batasnya kira-kira di vertebral nomor sekian. Jadi kita bisa menggunakan tanpa tes kontras untuk melakukan balon angioplasti atau stenting. Nah, ini yang disebut digital subtraction angiography, teman-teman. Kita bisa melihat secara lebih jelas anatomi pembuluh darah dan kolateralnya, tapi kita kehilangan bone marker. Nah, di sini untuk iliaka ada iliaka interna, teman-teman, umumnya tidak kita perlukan ketika kita menggunakan stent yang biasa atau bare metal stent, tetapi ketika kita menggunakan cover stent, misalnya pada FR, endovascular aortic repair, atau ketika terjadi ruptur, maka sangat penting kita memvisualisasi iliaka interna. Karena kalau kita tutup dua-duanya, kebetulan kita pasang cover stent dua-duanya, maka akan terjadi pelvic ischemia. Nah, untuk memvisualisasi dari iliaka interna ini, kita perlu melakukan view sedikit lateral, oblique, 30 derajat ke ipsilateral. Ini kalau kita lebih turun ke bawah, ini adalah common femoral artery, tempat kita biasa puncture. Kemudian di sini ada bifurcatio. Bifurcasionya memisahkan antara yang di sini disebut profunda artery, dan ini adalah superficial femoral artery. Kita lihat di sini kembali, digital subtraction angiography memperlihatkan kolateralnya dengan sangat jelas, sementara view angiografi yang biasa bisa kita gunakan untuk bone marker sebagai tanda dilakukannya intervensi, entah dengan balon atau dengan stent. Teman-teman sekalian, di banyak center banyak digunakan ruler, penggaris seperti ini, karena lesi superficial femoral artery biasanya panjang, bisa sampai 30 cm, sehingga dengan menggunakan meteran ini kita bisa memperkirakan berapa panjang balon atau berapa panjang stent yang kita gunakan untuk melakukan predilatasi atau stenting. Ini kalau kita ke bawah lagi, teman-teman, ini below the knee angiographic view. Kita lihat di sini tibio-peroneal trunk, ini ke depan, yang kita sebut tibialis anterior, ini tibialis posterior, dan ini peroneal. Di bawah, kalau kita lihat, yang paling penting di sini, tibialis anterior dan tibialis posterior itu membentuk komunikasi yang disebut arcus plantaris di sini, teman-teman. Dan ini juga penting ketika misalnya lokasinya ada di lokasi ulkusnya sebetulnya berada di teritori dari tibialis posterior, tetapi kita tidak mampu membuka tibialis posterior, maka kita bisa membuka tibialis anterior dan berusaha sebaik mungkin untuk membuka arcus plantaris. Dengan terbukanya arcus plantaris ini, maka ulkus di daerah
chance untuk kesembuhan pada ulkus di daerah yang sebetulnya diperdarahi oleh tibialis posterior akan menjadi lebih baik. Nah, kita perlu juga mengenali lesi-lesi berdasarkan klasifikasi dari TAS2. Jadi TAS2 membagi TAS A, B, C, dan D, di mana semakin ke belakang itu semakin complicated. TAS A itu umumnya relatif pendek dan tidak total oklusi. TAS B lebih panjang sedikit atau total oklusi tetapi pendek. Ini TAS C dan D, kita lihat semakin lama semakin complicated, bilateral total occlusion atau tidak bilateral total occlusion tetapi panjang. Dan ini kalau kita lihat ortoiliak yang seperti ini, total oklusi dari bawah renal sampai kedua arteri iliaka, atau ketika panjangnya lebih dari 15 cm, atau bilateral, atau ketika ada aneurism disebut TAS D. Nah, pentingnya klasifikasi ini adalah rekomendasi awal. Ketika dia berada pada klasifikasi TAS E dan TAS B, maka endovaskular adalah pilihan pertama. Sementara pada TAS C dan D, surgical bypass atau atherectomy adalah pilihan utama initially. Ini juga sama pada lesi femoropopliteal. Kita lihat kalau dia total oklusi pendek, dia tergolong sebagai type A, tetapi kalau semakin complicated, dia B, dan kalau total oklusinya panjang, melibatkan cabang-cabang, itu TAS D. Lesi below the knee juga sama, semakin complicated, dia termasuk TAS A, B, C, atau D, dan kita lihat bahwa TAS D sebetulnya initially recommendation-nya adalah operasi bypass. Tetapi ada tapinya, teman-teman sekalian, di zaman sekarang ini kita dibolehkan untuk melakukan yang disebut endovascular first approach. Kenapa? Karena pertama, pasien-pasien yang kita kerjakan seringkali mempunyai komorbid yang juga cukup banyak. Tidak jarang kita sebagai kardiologis mendapat pasien peripheral artery disease dengan severe coronary artery disease, heart failure, chronic kidney disease, PPOK, dan itu menyebabkan resiko maupun komplikasi pembedahan juga cukup tinggi. Sehingga endovascular first approach itu dapat digolongkan sebagai tindakan yang cukup safe. Yang kedua, ketika kita melakukan endovaskular dan tidak berhasil, itu tidak mengeksklud kemungkinan untuk dilakukan operasi bypass. Jadi pada center-center yang maju, pada pasien-pasien yang cukup complicated, walaupun dia tergolong sebagai TAS C dan D, endovascular first approach tetap dibenarkan. Ya, walaupun lower limb menjadi satu kesatuan, tetapi berdasarkan lesinya kita bisa memikirkan bahwa approach yang digunakan bisa berbeda-beda. Contohnya saja teman-teman, untuk lesi iliaka, ketika dia adanya di daerah sini, tidak terlalu proksimal, maka kita bisa melakukan approach-nya dari femoralis ipsilateral maupun dari kontralateral. Kalau dia adanya sangat proksimal dari arteri iliaka, maaf ini gambaran skematik saya, ini renal artery, aorta, aortoiliak, teman-teman sekalian, ini femoral artery. Nah, kalau dia adanya di proksimal, maka kita approach dari kontralateral biasanya tidak cukup kuat dan kita hampir selalu mental di sini karena kateter kita tidak engage secara baik. Maka yang dianjurkan adalah dengan melalui femoral yang ipsilateral atau kita menggunakannya dari atas, dari brachial artery atau dari radial artery. Kalau perlu kombinasi. Nah ini kalau panjang seperti ini kita bisa gunakan 2 approach atau 3 approach, dari kontralateral, dari proksimal, dari ekstremitas atas maupun dari bawah. Kita bisa dari popliteal artery atau dari distal superficial femoral artery. Kalau bentuknya seperti ini, definitely saya akan gunakan 3 akses, dari femoral, bilateral, dan dari brachial. Nah ini pada superficial femoral artery juga sama teman-teman, kalau dia adanya di proksimal tapi mempunyai stam yang baik, kita approach pertama adalah melakukan secara kontralateral. Jadi dari femoral artery kontralateral. Tetapi kalau kita tidak bisa lihat stam dia di sini, biasanya kalau kita lakukan kontralateral, maka kalau kita ingat anatomi tadi, di sini ada cabang yang disebut profunda artery. Maka kalau kita coba dari sini, biasanya wire kita akan deflect ke profunda artery. Maka dianjurkan untuk approach dari distal, entah dari popliteal artery atau dari distal superficial femoral artery. Kalau dia ada lesinya di tengah, kami prefer untuk melakukan antegrade approach. Kita menusuk pada common femoral artery, tapi approach-nya ke bawah, sehingga lesinya lebih dekat.
Nah, kalau bentuknya kayak gini dan panjang, teman-teman, biasanya kita lakukan dual approach, kontralateral dari sini maupun dari distal superficial femoral artery atau dari popliteal artery. Nah, ini yang lebih complicated, teman-teman, ketika lesinya ada di below the knee. Kalau ini gambaran skematik saya, maaf kalau jelek. Ini adalah iliac artery, ini femoral artery, ini tibioperoneal trunk, ini tibialis posterior, tibialis anterior, dan ini dorsalis pedis. Dan ini adalah arcus plantaris. Nah, tergantung dari lesinya kita, kalau dia di below knee, hampir selalu kita approach secara antegrade dari common femoral artery, dan ketika antegrade tidak tembus, maka kita usahakan untuk retrograde, sini dari posterior tibial artery, biasanya ini lebih mudah daripada anterior. Anterior tibial artery tergantung dari daerah mana yang paten, kita bisa lakukan di sini, di proximal, di distal, atau kita lakukan di dorsalis pedis, seperti ini, dorsalis pedis, ini tibialis posterior. Kita bahas satu-satu, teman-teman, kenapa crossover pilihan yang cukup baik. Menurut saya ini karena paling mudah buat kita ya, sebagai interventional cardiologist, kita paling sering sebelum radial, kita banyak melakukan femoral artery, kita tinggal lakukan crossover di sini. Kita bisa lakukan untuk common iliac artery, external iliac artery, common femoral, SFV, atau below the knee. Tapi below the knee, kita harus ingat nanti kita bahas device-nya harus cukup panjang untuk mencapai below the knee. Ini less support, teman-teman. Kita tahu kalau dia tidak sejajar, tentu supportnya kalah dengan antegrade. Radiasinya lebih banyak buat kita, buat operator, karena tube-nya dekat dengan kita. Agak sulit pada kelompok yang tortuous. Jadi kalau aortoiliac bifurcation-nya tortuous atau narrow, atau narrow itu sudutnya kecil, maka agak sulit untuk dilakukan. Biasanya kita gunakan ini, yang paling sering saya gunakan, kita cardiologist, kita paling sering gunakan JR. Kadang-kadang kalau susah kita pakai OptiTalk atau sidewinder catheter. Tapi dengan JR atau OptiTalk atau pigtail hampir selalu kita bisa cross. Kadang-kadang kalau kita susah untuk melakukan crossover, misalnya wire kita bisa lewat tetapi kateter nggak bisa, itu kadang-kadang bisa terjadi, maka kita membutuhkan support dari stiff wire. Jadi wire-nya kita ganti dengan stiff wire, baru kita ganti dengan crossover sheet. Nanti kita lihat apa itu crossover sheet. Nah, kenapa refreshing anatomy perlu, teman-teman? Karena seringkali kalau orthoiliac occlusion, kalau dia proksimal, kita nggak bisa raba pulsasinya. Nah, kita bisa lakukan puncture berdasarkan anatomik marker di sini, apalagi kalau ada kalsifikasi, atau kita bisa lakukan dengan bantuan ultrasound. Nah, ini tempat kita puncture, teman-teman. Kalau kita mau crossover, ingat teman-teman, rata-rata aortoiliac bifurcation itu letaknya setinggi sias. Jadi ini bone marker bisa kita gunakan sebagai marker untuk melakukan manuver untuk melakukan crossover. Nah, ini yang disebut crossover sheet, teman-teman. Kalau kita menyeberang ke sebelah, ini ada sheet yang khusus. Jadi seperti guiding sheet, panjang seperti ini. Dan kelebihannya adalah dia braided atau dilapisi dengan baja, sehingga dia tidak kinking. Sangat kecil kemungkinan terjadi kinking. Dulu waktu awal-awal saya melakukan, kita belum punya seperti ini, maka kita gunakan guiding catheter, dan ketika kita gunakan guiding dan aortoiliac bifurcation-nya steep atau tortuous, maka seringkali terjadi kinking pada guiding catheter. Nah, ipsilateral, kenapa ini lebih susah buat kita? Memang harus sedikit belajar atau kita gunakan ultrasound guided. Tetapi keunggulannya juga banyak. Yang pertama, semua lesi dari mid superficial femoral artery ke bawah itu lebih enak dilakukan dengan secara antegrade dari common femoral artery. Supportnya lebih bagus, teman-teman, karena dia langsung nggak ada angulasi, langsung di depan kita, maka supportnya akan lebih bagus. Radiasinya lebih rendah. Kenapa? Karena tube-nya jauh dari kita. Jadi radiasinya lebih rendah, kontrasnya lebih sedikit tentu karena langsung. Cuman puncture-nya agak sedikit lebih sulit dan mungkin bisa dibantu dengan marker fluoroskopi atau ultrasound. Ini kira-kira kalau kita melakukan ultrasound guided, ini ada superficial femoral artery. Kalau kita lihat ada 3 begini, sudah
bercabang menjadi superficial dan profunda. Jadi kita perlu lebih proksimal lagi dan kita melihat di sini common femoral artery. Nah, kita juga kadang-kadang perlu melakukan retrograde dari distal superficial femoral artery atau dari popliteal artery. Ketika apa? Ketika misalnya superficial femoral artery-nya nggak ada stump-nya. Jadi kita nggak, kalau crossover tadi kita bahas, dia selalu wire-nya lari ke profunda. Kalau kita approach dari proximal dan nggak berhasil. Nah ini kita wajib hukumnya menggunakan ultrasound guided atau contrast guided puncture. Ya. Kalau kita berhasil memasukkan sheet 5 French atau 6 French, kita bisa bahkan melakukan intervensi dan stent placement dari retrograde approach ini. Pasiennya, keuntungannya dari distal superficial femoral artery puncture adalah pasien tetap dalam keadaan supine. Ya, saya agak susah nyontoinnya, tapi pasien kaki yang kita mau kerjakan itu dilakukan dalam keadaan fleksi dan kemudian dijatuhkan ke samping. Kita bisa lakukan injeksi kontras, kemudian kita puncture. Kita beruntung kalau ada gambaran kalsifikasi seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa langsung puncture dengan jarum. Tetapi kalau tidak ada, kita injek kontras dari atas dan kita bisa tusuk distal superficial femoral artery. Ini kalau kita lakukan untuk untuk popliteal artery, ingat posisi kekurangannya, kelebihannya lebih gampang dilakukan daripada dalam keadaan supine, tetapi dia adanya deep sini kalau kita ukur dari skin sampai popliteal artery cukup jauh, sehingga wajib hukumnya kita menggunakan ultrasound guided puncture. Ingat di sini ada popliteal vein yang biasanya lebih superficial. Jadi kalau kita tusuk biasanya agak lebih menyamping untuk mendapatkan popliteal artery. Radial artery sudah banyak digunakan. Kita tahu teman-teman sekalian, kita sebagai interventional cardiologist banyak menggunakan radial sebagai akses untuk coronary intervention, dan ini sudah mulai dilakukan untuk peripheral intervention. Dan kalau kita lihat ini outcome-nya dalam hal komplikasi, kita bisa melihat transradial approach itu banyak komplikasi yang terjadi pada transradial approach itu lebih sedikit daripada femoral. Mungkin kekurangannya adalah kita harus menggunakan wire atau device yang lebih panjang yang sampai saat ini belum ada. Mungkin ini Terumo, mungkin dalam waktu dekat bisa disediakan, sehingga dengan alat yang ada kita hanya bisa kalau melakukan transradial kita hanya bisa mencapai iliaka atau proksimal dari femoral artery. Device, ya ini banyak hal yang sama dengan coronary intervention, tetapi ada juga yang sedikit berbeda. Radial tibial access kit ini biasanya menggunakan yang disebut mini puncture kit. Jadi dia jarumnya dan wire-nya lebih kecil dengan ada atau tidak ada sheet-nya yang ukuran 2,3 French. Kalau kita melakukan di tempat yang kita tidak biasa, baiknya menggunakan ultrasound. Tentu kalau banyak coronary intervention device, nanti kita bahas kasus-kasus pertama saya yang menggunakan coronary intervention device supaya teman-teman bisa segera melakukan. Peripheral specific device, nah ini yang spesifik adalah wire-nya harus lebih panjang karena bisa kita puncture di femoral contralateral dan lesinya ada di tibialis anterior, jadi cukup jauh. Ini masing-masing kateter yang bisa kita gunakan, crossover sheet. Kalau kita pakai guiding untuk pembuluh darah misalnya iliaka yang besarnya bisa sampai 10 mm atau subclavia yang 10 sampai 12 mm, kita kadang-kadang perlu menggunakan 8 French, guiding 8 French. Support catheter ini sama seperti kalau kita mau CTO koroner juga ada support catheter, ada re-entry device, nanti kita lihat sama-sama. Kadang-kadang kita perlu snare, kalau kita dual access, balon dan stent sesuai ukuran dari arteri. Nah ini coronary wires, microcatheters, peripheral wires. Nah ini juga perlu teman-teman, kita kalau di koroner itu hanya ada satu platform 14, tetapi kalau dari perifer itu ada 14, ada 18, ada 35. Nah ini perlu diketahui teman-teman, jangan sampai kita menembus lesi dengan wire 35, tapi platform balon kita 18. Jadi kita nggak bisa memasukkan balon 18 ke wire 35. Tapi kalau sebaliknya bisa, kalau kita menembus dengan 18, kita bisa menggunakan balon 35.
Exchange wire, kadang-kadang kita perlu, tergantung dari balonnya. Nanti ada juga kita bahas kenapa kita perlu exchange wire atau wire yang panjang. Stiff wire tadi untuk daerah-daerah yang tortuous. Untuk CTO bervariasi antara 1 gram sampai 30 gram. Nah, ini guiding sheet, teman-teman. Guiding sheet itu adalah gabungan dari sheet dan guiding catheter. Jadi kita bisa menggunakan sheet tersebut untuk sebagai guiding. Nah, jadi kita bisa seperti menggunakan guiding catheter tapi dia sheet. Jadi kita bisa tes dari sini dan ujungnya adalah guiding delivery sheet. Kita bisa deliver stand kita atau balon kita, interventional device kita dari guiding sheet ini. Dan bentuknya bisa macam-macam, teman-teman. Di sini bisa seperti JR, bisa lurus seperti MP, bisa juga menekuk seperti ini. Jadi ini mengakomodasi untuk misalnya melakukan carotid intervention, renal intervention, bentuknya bermacam-macam. Juga dalam berbagai panjang, ada yang 45, ada yang 90, ada yang 110, untuk mencapai keperluan di mana kita mau melakukan intervensi. Ini support catheter, teman-teman, sama juga dengan koroner ketika kita membutuhkan support untuk menembus lesi, di perifer juga ada, cuman bentuknya lebih panjang. Lagi-lagi support catheter ini juga ada yang 14, ada yang 18, ada yang 35. Dan bentuknya juga seperti ini, bisa angulated seperti ini atau straight, ya, tergantung keperluan kita mau melakukan pada lesi yang seperti apa dan pembuluh darah yang bentuknya seperti apa. Nah, balon juga kita perlu tahu, teman-teman. Jadi kalau di perifer ada over the wire, ada rapid exchange. Kenapa kita perlu tahu dia over the wire atau rapid exchange? Karena kita harus tahu nih, kalau over the wire, tentu wire yang ada di luar itu harus panjang. Karena kalau dia pendek, maka wire kita akan tenggelam di dalam balon. Mungkin wire-nya sampai sini, tapi balonnya udah mentok, wire-nya belum keluar. Tetapi kalau rapid exchange, kita tidak perlu wire yang panjang di luar. Ya, jadi di sini. Tadi sudah saya sebutkan 35, 18, dan 14. Jangan sampai tertukar. Nah, ini juga sheet dan guiding compatibility. Jadi masing-masing device, entah balon, entah stand, itu akan memperlihatkan berapa kompatibilitasnya dengan sheet atau guiding. Dan teman-teman jangan dilihat dari berapa French-nya, karena masing-masing inner diameter dan outer diameternya berbeda-beda. Sebagai pengalaman, saya pernah melihat anjurannya di balon 6 French. Ketika saya menggunakan guiding 6 French, dia tidak bisa masuk karena outer diameternya balon lebih besar daripada inner diameternya sheet. Ya, jadi kita harus pastikan benar outer diameter device dengan inner diameter sheet atau guiding catheter. Kemudian length, panjangnya. Shaft length ini juga berbeda-beda, teman-teman, antara shaft itu panjangnya balon dari ujung sampai ke ujung. Jangan sampai kita melakukan crossover atau kita dari radial mau balon ke iliaka atau ke superficial femoral artery, tapi shaftnya 75. Itu nggak bakal sampai, ya. Jadi ada yang 75, ada yang 135, ada yang 150. Jadi kita harus tahu panjang shaftnya ini, jangan sampai ketukar. Nah, stand juga kita mengenal yang disebut balon expandable stand. Ini seperti ini, teman-teman, balon expandable stand sama kayak koroner. Dan juga satu lagi yang mungkin kita harus lebih berlatih melakukan self-expandable stand. Kenapa kita harus berlatih untuk self-expandable stand? Karena kita handle-nya dari luar seperti ini, teman-teman. Dan biasanya placement-nya dia bisa naik turun. Nggak se-precise melakukan standing dengan menggunakan balon expandable stand. Jadi, kalau kita kurang hati-hati, dia bisa jump forward, dia maju ke depan, atau dia mundur ke belakang, sehingga lesi yang kita sasar tidak tercover. Nah, ini kelebihan dan kekurangan daripada balon expandable stand versus self-expandable stand. Biasanya dia lebih fleksibel kalau self-expandable stand, dan lebih mempunyai long-term patency yang lebih baik. Kalau balon expandable stand, dia mempunyai radial strength yang lebih kuat, jadi biasanya kalau kita pasang self-expandable stand, dia belum mengembang, kita terpaksa melakukan post dilatasi. Sementara kalau balon expandable stand, dia biasanya mempunyai radial force yang lebih kuat, dan kita cukup menggunakan balon yang ada di dalam stand. Nah, ini dia banyak digunakan untuk ostial. Kenapa? Karena dia placement-nya lebih akurat daripada self-expandable stand. Kadang-kadang kita menggunakan cover stand. Kapan kita menggunakan cover stand? Ketika kita misalnya ruptur, ya. Kalau ruptur kita pakai cover stand.
Untuk mengeksklud trombus. Jadi kalau ada trombus kita pasang cover stent, kita berharap dia kegencet ke dinding, jadi tidak menyebabkan distal embolisasi. Nah, bagaimana kita crossing lesi? Kalau dia tidak total oklusi, tentu hal yang pasti teman-teman semua bisa. Kita melakukannya secara intraluminal dan itu sama dengan koroner. Saya kira teman-teman semua pasti bisa. Ketika kita berhadapan dengan lesi yang total oklusi seperti ini, kita bisa mempunyai opsi yang disebut subintimal angioplasty seperti ini. Jadi kita sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang tidak sengaja kita masuk ke subintimal dan kita dorong terus sampai melewati lesi dan kita re-entry, masuk ke dalam true lumen lagi setelah itu. Nah, ini disebut Bolia teknik karena ditemukan pertama kali oleh Dr. Roberto Bolia, seorang interventional radiologist. Nah, ini teknik yang cukup baru yang disebut percutaneous bypass, teman-teman. Jadi dengan teknik yang cukup kompleks, dari arteri kita tembuskan ke vena, setelah melewati total oklusi, dari vena kembali lagi ke arteri. Dan kemudian dipasang cover stent. Tentu ada syarat-syaratnya, salah satunya yang paling penting adalah venanya harus cukup besar, sehingga pemasangan cover stent di sini tidak menyebabkan trombosis, deep vein trombosis. Ini teknik yang juga mulai digunakan pada lesi yang sangat complicated, terutama di below the knee, yaitu membuat AV fistula. Jadi sengaja membuat venanya menjadi feeding artery dengan cara membuat AV fistula seperti ini. Umumnya dilakukan pada distal foot. Jadi kalau kita dibuat arteriografi arteri below the ankle-nya itu udah nggak ada harapan untuk dilakukan revaskularisasi, maka dilakukan switching ke arah AV fistula. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sedikit kenapa coronary dan peripheral intervention itu penting. Kita tadi sudah kita bahas puncture, wiring, catheter handling, crossing, balon dan stent itu sangat mirip dengan coronary intervention. Nanti ya kita lihat sedikit intravascular imaging, re-entry device dan debulking device. Kita lihat ini misalnya peripheral intervention belajar banyak dari coronary intervention dalam hal ini. Ini lesi total occlusion dengan menggunakan ditembus dengan CAR teknik, kemudian diikuti dengan teknik yang sama untuk peripheral yang disebut safari teknik. Intinya adalah dari distal dan proximal dilakukan balon untuk memecahkan plak dan kemudian berharap bahwa subintimalnya ketemu di dalam satu space dan akhirnya space dari bawah dan dari atas ketemu. Ini disebut safari teknik atau rendezvous teknik yang belajar banyak dari CAR teknik. Intravascular imaging, teman-teman, kita tahu sekarang mungkin IFUS sudah menjadi normal untuk coronary intervention karena hasilnya jauh lebih baik. Dan kita tahu bahwa selain di arteri iliaka, tingkat restenosis dari peripheral intervention cukup tinggi, dan mungkin dengan imaging, intravascular imaging, kita bisa memperbaiki outcome dari peripheral intervention. Ini contoh ketika stand-nya tidak mengembang sempurna secara angiografi, sudah kelihatan tapi tidak terlalu terlihat, tapi kita bisa lihat jelas dengan IFUS bahwa stand di superficial femoral artery-nya tidak mengembang dengan sempurna. Tentu saja ini jelas mempengaruhi outcome. 2 menit lagi ya. Re-entry device ini kita belajar juga dari justru kebalikannya, mungkin coronary wires, coronary intervention belajar dari peripheral karena re-entry device ini menggunakan ultrasound juga ini crossboss re-entry device. Debulking device, ini juga debulking device digunakan untuk peripheral intervention, belajar dari coronary intervention. Kita lihat ini lesi yang total oklusi dengan debulking, hasilnya menjadi lebih baik. Saya minta izin mungkin 1-2 menit untuk melihat beberapa kasus. Ini pasien yang datang pertama kali dengan koroner, kita lakukan angioplasti, baru kemudian kita lihat bahwa dia ada ulkus di jempolnya, dan kadang-kadang kita dapat jackpot, ternyata penyempitannya sesederhana ini. Dan kita hanya melakukan dengan coronary balloon 2,5 atau 3 mm dan hasilnya baik, dan lukanya langsung sembuh. Ini teknik yang disebut subintimal angioplasty, teman-teman sekalian. Ini total oklusi. Kita tembus dengan wire terumo biasa, nggak perlu wire macam-macam, tembus, dan kita secara mudah lakukan angioplasty dan stenting. Ini saya lakukan dengan Dr. Noel beberapa tahun yang lalu, mungkin 8 tahun yang lalu, ketika kita nggak punya
peripheral dedicated interventional device, kita gunakan coronary. Kita lihat pertama dengan wire standar kita selalu mental, dan akhirnya kita switch ke coronary intervention wire. Nih pakai gaya, lupa gaya belum ada, pakai. Nah akhirnya kita berhasil tembus, dan sisanya tinggal, kalau kayak gitu tinggal dibalon dan dipasang stent. Semua dengan hanya standnya yang akhirnya menggunakan peripheral stent. Ini pasien dengan total oklusi, aortoiliac total occlusion, juga kita, kalau kita lihat ini wire 14 teman-teman, ini kita tembus dengan coronary wire dan microcatheter. Setelah itu baru kita gunakan peripheral balloon dan stent. Jadi teman-teman sekalian, selamat datang di dunia intervensi perifer. Saya selalu diajarkan oleh Dr. Sunaria, kita ini nggak mau jadi radiologis, kita ini coronary cardiovascular intervention. Jadi coronary dan peripheral is not completely the same, tapi ketika kita menjadi interventional cardiologist, it's a very good start. Dengan memahami perbedaan dan device yang digunakan, tentu saya yakin teman-teman semua bisa melakukan intervensi perifer dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.